Berapa penting atau mungkin urgent, Chief, mengenai manfaat IPO bagi mereka ini? Saya rasa, memang IPO ini menjadi salah satu, opsi ya bagi perusahaan, bagi startup ya, untuk mencari pendanaan. Itu dari sisi startup. Dari sisi masyarakat pengguna juga mereka akan menjadi, memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik sebagai Hmm, retail investor katakan, ya. ataupun juga ada institutional investor ya. Bagi existing investor yang kebanyakan venture capital juga ini merupakan opsi untuk mereka exit, tapi tidak semuanya exit karena yang strategis biasanya tinggal. Kita lihat di Alibaba misalkan ya, itu yang namanya SoftBank, Yahoo, mereka stay sebagai investor dan signifikan investor karena pasar melihat bahwa dengan adanya strategic investor model mereka, mereka merasa sustainability dari startup itu sendiri akan terjadi itu, walaupun nilainya sudah ratus miliar dolar. Baik, kalau kita berbicara mengenai IPO, sebelum nanti main goal-nya juga salah satunya IPO, sebenarnya Chief, regulasi atau kebijakan apa saja sih yang dapat mendukung perusahaan-perusahaan teknologi di tanah air bisa terus melakukan inovasi? Menurut Anda sudah cukupkah saat ini di tanah air? Uh, saya rasa Bursa Efek Indonesia maupun OJK itu sudah mulai menyiapkan ya. Karena kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia sekarang tidak hanya perusahaan yang boleh dikatakan sudah mempunyai laba berturut-turut berapa tahun yang bisa melantai di bursa. Hmm. Tetapi yang diperkirakan dalam waktu katakan 2 sampai 6 tahun akan mendapatkan laba atau net profit yang attributable kepada pemegang saham itu juga sudah diperbolehkan melalui papan pengembangan. Bahkan ada satu lagi papan akselerasi yang dalam waktu 6 tahun diperkirakan mendapatkan profit gitu loh. Jadi dari sisi willingness-nya sudah jelas. Hanya barangkali ada beberapa hal yang teknis yang harus kita telaah lebih lanjut ataupun diregulasi lebih lanjut. Contohnya adalah mengenai saham. Saham kan di Indonesia ini masih menganut one vote one share. Ya. Padahal di negara-negara yang maju di capital market yang sudah besar, mereka juga menganut multiple voting share. Ya. Nah, di Indonesia dalam konteks perusahaan yang non startup ada juga saham seri A misalkan milik pemerintah atau negara di BUMN, tetapi bukan dalam bentuk multiple voting share atau MVS, tetapi dalam hak-hak tertentu gitu loh. Jadi itu antara lain yang sudah yang kita dorong dilakukan ada penyesuaian terhadap multiple voting share ini. Chief Rudy, seberapa maksimal Bursa Efek Indonesia sudah menyediakan dan membuka jalan? Dan menurut Anda, masukan dari Anda langsung Chief, ini penyesuaian apa yang perlu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia agar dapat mengakomodir lebih banyak lagi perusahaan teknologi, baik unicorn maupun non-unicorn, startup juga ini bisa segera ikut melantai dan meramaikan bursa? Semualah, tidak hanya unicorn ya, tetapi juga mau dekakorn, bahkan nanti hektokorn dan lain sebagainya semua ya. Ya. Nanti tergantung besarnya size daripada mereka masuk ke capital market. Nah, IFSOC itu kan tidak IFSOC itu di titik tengah antara ekosistem fintech. Jadi di situ ada regulator pun ada dari bursa dari OJK, ada dari Bank Indonesia, kemudian juga dari capital market ada Bursa Efek Indonesia, ada dari dunia pendidikan, steering committee-nya saja ada rektor, ada dari media atau Beli Komang dari Tempo, Pemrednya ikut di steering committee IFSOC, dari Kompas juga ikut, dari lembaga penelitian seperti CAS juga di situ. Jadi ini multi stakeholders dari di situ. Jadi pendekatannya bukan hanya pendekatan regulasi, tetapi pendekatan semuanya juga dari sisi konsumen. Jadi yang diusulkan oleh IFSOC itu selalu membawa pemikiran ekosistem, bukan hanya membawa kepentingan fintech player saja. Nah, salah satu yang terakhir yang kita bahas dengan teman-teman di ekosistem capital market adalah mengenai multi voting share ini. Jadi kan kalau di kita satu share satu vote gitu ya. Sedangkan di tempat-tempat lain itu dibagi ada class of share. Kalau share-nya A, dia votingnya 3 kali dari B misalkan. B berapa kali dari C dan lain sebagainya.
Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.